Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Febrianisa dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 2023B dengan NPM 232151057. Sehubung dengan tugas dari Bapak Dedi Nur Jamil, saya akan membacakan surat Al-Kahfi beserta artinya dan bagaimana kandungan-kandungan di dalamnya serta keutamaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat pertama. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Maksudnya tidak ada di dalam Al-Quran itu makna-makna yang berlawanan dan tidak ada penyimpangan dari kebenaran. Ayat kedua. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Ayat 3. Mereka kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Ayat 4. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Ayat 5. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Ayat 6. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Ayat ke-7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ayat 8. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Ayat 9. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Rokim adalah sebagian ahli tafsir mengartikan
nama anjing, dan sebagian yang lain mengartikan batu bersurat. Ayat 10. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Sebab nuzul surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy yang ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad. Jika Nabi mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ada saja. Ketiga hal itu meliputi: pertama, tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu. Kedua, tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi. Yang ketiga, tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun, sampai tiba saatnya, sesuai yang dijanjikan Nabi, belum juga mendapatkan wahyu, bahkan hingga 15 hari, sehingga membuat geger kota Mekah. Tentu kejadian ini membuat Nabi Muhammad sangat bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad pun bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Namun dengan kesedihan yang dalam, Jibril akhirnya membawa surat Al-Kahfi ini. Karenanya ada kalangan menafsirkan bahwa surah Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi, terhadap kaum Quraisy, dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah, dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. Lalu selanjutnya isi kandungan. Surah Al-Kahfi diturunkan di Mekah sehingga surat ini tergolong surat Makkiyah. Ya, turun pada keempat kenabian atau nubuwah. Terdapat 110 ayat dalam surah Al-Kahfi dan total 1583 kata dalam bahasa Arab. Isi kandungannya ialah: ayat pertama dari surat Al-Kahfi mengajarkan bagaimana bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Al-Quran. Bahkan keduanya adalah nikmat terbesar. Yang kedua, dalam Al-Quran tidak ada kebengkokan, penyimpangan, dan kesesatan. Al-Quran adalah bimbingan yang lurus. Yang ketiga, Al-Quran memperingatkan bagi orang-orang yang menentang dan mendustakannya, mereka akan mendapat siksa yang pedih di akhirat kelak. Lalu yang keempat, Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dari beramal solih bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik dan surganya. Mereka akan kekal di dalamnya. Yang kelima, Al-Quran mengoreksi metode berpikir orang-orang musyrik. Mereka mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Misalnya, keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Keyakinan bahwa Allah memiliki anak merupakan keyakinan yang batil, perkataan yang dibuat-buat tanpa pengetahuan. Yang keenam, Allah menghibur Rasulnya dalam kesedihannya menghadapi sikap kaum musyrikin yang tidak mau beriman dan malah mendustakan. Lalu yang ketujuh, menyadarkan kita bahwa dunia ini sifatnya fana, pasti akan rusak dan binasa. Dunia dan perhiasannya hanyalah ujian bagi manusia untuk membuktikan siapa yang terbaik amalnya. Kedelapan, Ashabul Kahfi merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Namun, Al-Quran jauh lebih menakjubkan. Pada ayat 10 diajarkan doa Ashabul Kahfi dalam meminta rahmat kepada Allah dan petunjuknya. Yang terakhir, surat Al-Kahfi ini juga mengajarkan kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan kita tidak boleh menyombongkan nikmatnya. Pengetahuan kita harus membuat kita rendah hati dan kita harus selalu menggunakannya untuk kebaikan. Lalu apa saja sih pokok-pokok ajaran atau bahasan pada surat Al-Kahfi ini? Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi,
membahas empat pokok bahasan. Yang pertama keimanan, yang kedua hukum-hukum, yang ketiga cerita ada pada surat Al-Kahfi, dan yang keempat ajaran-ajaran lainnya. Yang pertama, keimanan, yang berarti kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah selama-lamanya. Kalimat-kalimat Allah atau ilmunya amat luas. Kepastian datangnya hari kebangkitan. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya bersih dari kekacauan dan kepalsuan. Kedua, hukum-hukum. Hukum-hukum yang dijelaskan pada surah Al-Kahfi yaitu ada dasar hukum akalah atau berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan rusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Cerita-cerita atau kisah-kisah yang disajikan di surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Lalu yang kedua, menceritakan Sohibul Jantain. Sohibul Jantain ialah seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Lalu yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Lalu yang keempat, cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tandu atau Yakjuj dan Makjuj dari kisahnya. Diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pelajaran penting lainnya ialah tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Keutamaan Quran Surah Al-Kahfi. Yang pertama, melindungi dari serangan Dajjal. Dajjal merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditakuti oleh manusia karena kedahsyatan fitnahnya untuk kufur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa surat Al-Kahfi ini akan melindungi manusia dari serangan Dajjal. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Al-Nawas bin Sam'an cukup panjang, yang mana dalam riwayat Nabi SAW bersabda, maka barang siapa di antara kamu yang menemukannya atau menemukan Dajjal, hendaknya dia membacanya ayat-ayat permulaan dari surat Kahfi, Al-Kahfi. Dalam riwayat Muslim lainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka dia terlindungi dari Dajjal. Yang kedua, memancarkan cahaya di antara 2 Jumat, menerangi hari kiamat, dan diampuni dosa-dosanya. Iman Mardawah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang memancar dari telapak kakinya hingga ke langit yang akan bersinar pada hari kiamat.
dan dosa-dosanya akan diampuni antara 2 Jumat. Yang ketiga, rumahnya tidak akan dimasuki setan. Ibnu Mardawah meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, rumah yang dibacakan surah Al-Kahfi atau Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki setan sepanjang malam. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Dari keutamaan tersebut disimpulkan bahwa surah Al-Kahfi termasuk surah yang penting karena berguna pada suatu hari nanti ketika hari kiamat. Untuk itu, marilah teman-teman semua untuk belajar menghafal serta membaca Al-Kahfi baik di hari Jumat maupun di hari lainnya. Sekian dari saya yang dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.